Halo teman-teman, video kali ini akan membahas secara teknis budidaya tanaman edamame dengan perlakuan menggunakan mikorizа dan tanpa mikorizа. Panjang dan lebar bedengan adalah 2 meter x 2 meter, sebanyak 6 bedengan. Gulma kering diambil, supaya nantinya tidak ada gulma yang tumbuh di awal periode tanam. Pupuk yang digunakan adalah pupuk kandang, dengan dosis secukupnya ya. Jangan lupa diratakan guys. Jarak tanamnya adalah 20 x 40 cm. Lubang tanam sebanyak 5 x 8, sehingga total dalam satu bedengan adalah 40 lubang tanam. Jangan terlalu dalam lubangnya ya. Benih dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air. Benih yang layak ditanam akan tenggelam di dasar wadah, sedangkan benih yang tidak layak ditanam akan mengapung. Hal ini juga berfungsi untuk mematahkan masa dormansi biji ya. Mikorizа diaplikasikan ke dalam wadah tertutup, kemudian wadah diguncangkan supaya mikorizа mengenai semua benih yang ada di dalam wadah. Benih ditanam sesuai dengan perlakuannya, yaitu dengan mikorizа dan tanpa mikorizа. Setiap lubang tanam berisikan 2 benih. Benih ditanam tidak terlalu dalam, sehingga nantinya akan mempermudah kotiledon untuk menembus tanah. Setiap bedengan diberi penamaan sesuai ulangan dan perlakuannya. Lahan area budidaya disirang untuk memenuhi kebutuhan air perkecambahan benih. Untuk memenuhi kebutuhan unsur hara, di sekitar lubang tanam ditaburkan pupuk kimia N, P, dan K. Gulma di areal bedengan dikendalikan dengan dicaput secara manual atau ditebas dengan gratul. Ketika gulma dan tanaman budidaya berkompetisi, maka dapat menghambat pertumbuhan tanaman budidaya. Tanaman dijarangkan dan disulam pada umur 2 minggu setelah tanam. Selama praktikum, gulma selalu dikendalikan. Setiap minggunya, tanaman sampel selalu diukur tinggi dan jumlah daunnya. Tanaman korban 1 diambil sebanyak 2 tanaman per bedengan. Kemudian tanaman diukur variabel, bobot segar, bobot kering, dan luas daun. Ketika tanaman sudah tidak kuat menopang tubuhnya, maka diperlukan ajiran yang dapat menopang tanaman untuk selalu tegak. Ajiran menggunakan bambu yang ditancapkan di bedengan luar, kemudian dihubungkan menggunakan tali rafia. Kembali dilakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk kimia NPK di sela-sela tanaman, dibuat lubang alur pada tanah dengan alat gratul ataupun tangan. Kemudian pupuk diberikan pada lubang alur tersebut. Ketika sudah selesai diaplikasikan, lubang alur ditutup kembali. Wah, ternyata sudah ada polong guys. Begini kenampakan morfologi polong edamame.
Petakan ubinan berisikan 4 tanaman. Setiap petakan ubinan diambil polongnya saja, kemudian dijadikan satu wadah. Nantinya polong petakan ubinan akan menjadi variabel dalam komponen hasil. Seluruh bagian tanaman sampel diambil, perlu tindakan secara perlahan dalam mencabut akar tanaman dari tanah. Polong petakan ubinan dikelompokkan dalam amplop sesuai bedengannya masing-masing. Biji dipisahkan dari polongnya untuk menghitung variabel jumlah biji per tanamannya. Tanaman sampel juga dipisahkan di setiap amplop sesuai bedengannya masing-masing. Ketika semua tanaman sudah ditimbang perbagiannya, kemudian tanaman dimasukkan ke dalam masing-masing amplop. Setelah itu berangkasan di oven selama seminggu untuk nantinya ditimbang bobot keringnya. Penimbangan bobot kering dipisahkan antara akar, tajuk, polong, dan bijinya. Nantinya akan menjadi faktor pada variabel indeks panen dan produktivitas tanaman. Semoga bermanfaat dan terima kasih.